Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Hartanti dalam materi dietetika, dietetika untuk penyakit infeksi yang pada kesempatan ini materinya adalah tentang diet pra dan pasca bedah. Baik, untuk pendahuluan, pembedahan adalah tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan bagian tubuh umumnya dilakukan dengan pembuatan sayatan, kemudian dilakukan tindakan perbaikan yaitu penutupan dan perbaikan luka. Pembedahan menimbulkan beberapa reaksi, antara lain terjadi pelepasan hormon stres, kemudian terjadi juga inflamasi, termasuk timbulnya respon metabolik. Respon metabolik akibat trauma, karena pembedahan itu kan menimbulkan trauma pada organ yang dibedah seperti itu, dibagi menjadi 3 fase ya respon metaboliknya. Yang pertama adalah fase F, itu terjadi 24-48 jam setelah trauma. Pada fase F ini terjadi penurunan metabolic rate, tekanan darahnya juga menurun, suhu tubuh dan konsumsi oksigen menurun. Fase F ini terjadi selama 1-2 hari pasca pembedahan. Kemudian yang kedua adalah fase flow atau fase katabolisme. Fase katabolisme ini terjadi peningkatan metabolic rate, jadi metabolic rate-nya meningkat, kemudian konsumsi oksigen dan hormon stresnya juga meningkat. Hormon stres yang dipicu antara lain kortisol dan ketokolamin. Kemudian fase anabolik terjadi beberapa minggu setelah trauma atau setelah pembedahan. Pada anabolik fase ini terjadi keseimbangan positif nitrogen ya, karena adanya pembentukan protein, dan di sini juga terjadi peningkatan berat badan. Perubahan metabolisme saat terjadinya pembedahan dan setelah pembedahan berpengaruh pada metabolisme baik itu energi serta makronutrien. Jadi metabolisme dari energi dan makronutrien itu mengalami perubahan ya, berdampak seperti itu dari pembedahan yang terjadi. Yang pertama akan kita bahas dulu tentang metabolisme energi. Bedahan meningkat ketika terjadi pembedahan itu meningkatkan metabolisme energi sebesar 15-50%, sehingga dapat ditegakkan diagnosa untuk pembedahan itu. Untuk diagnosa gizinya bisa keluar NI, bisa ditegakkan diagnosa NI 1.1, yaitu peningkatan kebutuhan energi seperti itu, dan peningkatannya sekitar 15-50%. Peningkatan metabolisme energi berdampak pada peningkatan kebutuhan energi pasien. Pemenuhan kebutuhan energi pasca bedah yang tinggi akan tercapai dalam beberapa hari pasca operasi. Ya, jadi memang pada post-op, setelah operasi atau pasca operasi itu terjadi peningkatan kebutuhan energi. Namun peningkatan kebutuhan energi itu baru bisa terpenuhi total beberapa hari pasca operasi, karena tidak mungkin setelah operasi langsung diberikan diet TKTP untuk pemenuhan kebutuhan energi yang meningkat pasca operasi. Ya, kan pasti setelah operasi, khususnya untuk operasi mayor atau bedah yang besar seperti itu, pada umumnya setelah operasi harus dimulai dari makanan yang paling rendah konsistensinya, yaitu makanan cair jernih dulu. Seperti itu, baru kemudian melihat kondisi pasien, baru ditingkatkan ke cair penuh, cair kental, baru ke saring, dan ke makanan lunak dan makanan biasa. Sedangkan
Diet TKTP, tinggi kalori tinggi protein, itu baru bisa diberikan pada tahapan diet bentuk makanan yang lunak seperti itu ya. Untuk makanan cair jernih, cair penuh, cair kental tidak bisa untuk memenuhi TKTP, sehingga memang beberapa hari setelah operasi pasien ada perbaikan, saluran cernanya juga sudah mulai bisa menerima makanan dalam bentuk tekstur yang lebih kasar, sehingga baru bisa diberikan pemenuhan kebutuhan untuk total uh, energi tinggi dan protein tinggi tersebut, seperti itu. Kemudian perubahan metabolisme pada makronutrien, yang pertama yaitu karbohidrat. Pada perubahan metabolisme karbohidrat ini terjadi peningkatan glukosa darah saat pembedahan itu dimulai. Gitu. Jadi glukosa darah itu meningkat saat pembedahan dimulai. Kemudian kortisol dan ketokolamin berkontribusi terhadap peningkatan glukosa darah. Jadi hormon stres yang tadi muncul di awal slide sudah dijelaskan bahwa ketika pembedahan itu terjadi trauma sehingga akan muncul hormon stres yaitu kortisol dan ketokolamin. Nah, ternyata hormon stres ini berkontribusi terhadap peningkatan glukosa darah melalui peningkatan glikogenolisis dan gluconeogenesis di hati. Peningkatan glukosa darah juga dikarenakan menurunnya penggunaan glukosa perifer. Pasien diabetes dengan kadar glukosa yang tidak terkontrol memiliki resiko yang tinggi terhadap komplikasi serta gangguan penyembuhan luka. Maka dari itu kita sering mendengar bahwa ketika akan dilakukan pembedahan itu menunggu pasien itu gula darahnya stabil dulu bagi pasien dengan diabetes seperti itu ya, karena memang nanti ketika terjadi pembedahan itu glukosa darahnya akan meningkat. Nah, apa jadinya jika memang dari awal glukosa darahnya tinggi? Ya, itu kan akan menimbulkan komplikasi. Sehingga harus ditunggu dulu kondisinya menjadi stabil, glukosa darahnya normal, baru dilakukan pembedahan. Itu khusus untuk pasien dengan diabetes. Baik, kemudian perubahan lemak, perubahan metabolisme lemak. Terjadi juga perubahan metabolisme lemak, yaitu simpanan lemak dalam bentuk trigliserid akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak melalui proses lipolisis ya, pemecahan lemak. Selama F fase, lipolisis meningkat dan berlanjut hingga flow fase. Lipolisis ini dipicu oleh hormon stres tadi ya, yaitu kortisol, ketokolamin dan ACTH. Kemudian perubahan metabolisme pada protein. Pembedahan menyebabkan peningkatan katabolisme protein dan keseimbangan nitrogen negatif. Gitu ya, karena memang ketika terjadi katabolisme protein, peningkatan katabolisme protein pasti akan terjadi keseimbangan nitrogen negatif gitu ya. Jadi proteinnya itu dipecah, banyak yang dipecah seperti itu ketika pembedahan itu terjadi. Nah, pemecahan protein otot skeletal dan beberapa otot visceral dari katabolisme protein ini berguna untuk menghasilkan asam amino, yang kemudian asam amino ini dikatabolisme menjadi energi atau digunakan oleh liver untuk membentuk protein baru. Seperti itu, khususnya protein fase akut. Nah, katabolisme protein menyebabkan penurunan berat badan dan massa otot, ya, karena dipecah seperti itu digunakan untuk energi, ya. Maka dari itu pasien yang akan dilakukan pembedahan sebisa mungkin status gizinya harus baik. Sebisa mungkin dia tidak mengalami malnutrisi, karena ketika terjadi malnutrisi itu pada umumnya sudah terjadi defisiensi protein ya. Maka ketika hal ini terjadi ya, katabolisme protein itu terjadi, maka akan banyak protein yang dipecah sehingga berat badan akan tambah turun dan tambah undernourished seperti itu, sehingga kondisinya jadi susah sembuh begitu ya, dari penyembuhan lukanya, kemudian dari imunitasnya juga akan menurun dari kondisi undernutrisinya seperti itu. Jadi efeknya akan banyak dan komplikasinya bisa terjadi. Nah, malnutrisi pada pasien bedah itu harus dihindari. Jadi
Maksudnya sebelum dilakukan pembedahan, jika itu merupakan pembedahan yang terencana seperti itu, sebaiknya pasien dalam kondisi status gizi yang baik gitu ya. Pasien yang mengalami malnutrisi akan mengalami peningkatan komplikasi pembedahan. Kemudian bisa terjadi morbiditas dan kematian gitu. Nah, yang tergolong malnutrisi adalah jika pasien tersebut pernah mengalami kehilangan berat badan sebanyak lebih dari 10-15% dalam 6 bulan terakhir. Kemudian jika pasien memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5, kemudian ketika hasil screening menggunakan Subjective Global Assessment atau SGA-nya pada grade C, kemudian jika serum albuminnya kurang dari 3,0 gram per dl. Nah, salah satu dari indikasi ini itu mengindikasikan pasien terjadi malnutrisi, yang dalam kategori ini adalah undernutrisi. Nah, itu harus ditingkatkan dulu kebutuhan asupannya seperti itu supaya dia dalam kondisi baik gitu ya, karena tadi terjadi perubahan metabolisme, salah satunya adalah metabolisme protein, di mana ketika pembedahan terjadi katabolisme, peningkatan katabolisme protein, jadi peningkatan pemecahan protein gitu. Untuk apa ya? Untuk proses pembedahan tersebut, kemudian untuk jaringan yang dibedah seperti itu ya, sehingga proteinnya harus dalam kondisi cukup sebelum pembedahan gitu. Nah, asuhan gizi prabedah, kita mulai dari asuhan gizi sebelum operasi ya. Jadi merupakan asuhan gizi prabedah adalah diet yang diberikan pada pasien yang akan menjalani pembedahan gitu. Jadi ini difokuskan untuk pasien yang akan menjalani pembedahan, dan pada umumnya adalah pembedahan yang terencana. Ya, yang terencana berarti kita tahu mungkin minggu depan akan dilakukan pembedahan atau 2 minggu lagi akan dilakukan pembedahan. Berarti mulai dari sekarang harus diberikan diet prabedah seperti itu. Kalau untuk pembedahan cito atau pembedahan yang dilakukan secara langsung tanpa ada rencana, namanya pembedahan cito seperti itu, tidak diperlukan asuhan gizi ya, karena terjadi langsung seperti itu pembedahannya, jadi tidak terencanakan, jadi langsung dilakukan pembedahan oleh tim medis seperti itu, sehingga tidak bisa dilakukan asuhan gizi sebelumnya, tidak bisa ya, karena prosesnya tidak diketahui gitu ya. Nah, ini untuk asuhan gizi prabedah pada umumnya dilakukan untuk pembedahan yang terencana. Nah, ini adalah diet yang diberikan pada pasien yang akan menjalani pembedahan. Tujuan diet prabedah adalah mengusahakan status gizi optimal saat pembedahan sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka gitu ya. Jadi supaya status gizinya dia optimal dulu sehingga nanti dia punya cadangan untuk mengatasi stres metabolik tadi, perubahan-perubahan metabolik tadi, dia cukup zat gizi di dalam tubuhnya untuk mengatasi itu semua. Nah, pemberian diet prabedah bergantung pada yang pertama keadaan umum pasien ya, termasuk dia sadar atau tidak ya, kesadaran, kemudian status gizinya seperti apa. Status gizi ini nanti menentukan berapa kalori, berapa energi yang diberikan kepada pasien tersebut prabedah. Jadi sebelum dibedah itu dia harus mengkonsumsi energi berapa, protein berapa, itu tergantung dari status gizi prabedah gitu ya. Kemudian kadar gula darah, tekanan darah, ritme jantung, nadi, fungsi ginjal, dan suhu tubuh. Itu keadaan umum pasien yang harus diperhatikan, yang itu memberikan faktor yang berpengaruh terhadap diet prabedah. Kemudian macam pembedahan. Jadi pemberian diet prabedah itu tergantung juga dari macam pembedahan. Pembedahannya minor atau mayor. Kalau minor nanti prabedahnya beda dengan pembedahan mayor. Minor itu bedah kecil ya, kalau mayor itu bedah besar. Kemudian sifat operasinya, apakah dia berencana atau cito gitu ya. Kalau pembedahan berencana
pastinya kita tahu beberapa hari ke depan akan dilakukan pembedahan pada pasien ini sehingga bisa diberikan asuhan gizi prabedah. Sedangkan untuk pembedahan cito yang dilakukan saat itu juga atau tanpa rencana, jadi tidak bisa diberikan asuhan gizi prabedah gitu ya. Kemudian dilihat juga macam penyakit penyerta pada pasien tersebut. Jadi diet prabedah itu disesuaikan juga dengan penyakit yang ada pada pasien tersebut. Nah, ini untuk kebutuhan gizi prabedah. Untuk energi ya diberikan sesuai dengan status gizinya ya. Slide sebelum ini sudah dijelaskan bahwa salah satu penentu diet prabedah adalah status gizi pasien sebelum dibedah gitu ya. Jadi IMT ini digunakan untuk menentukan kebutuhan energi. Untuk IMT pasien di bawah 25, energi yang digunakan adalah 25 sampai 35 kalori per kilogram berat badan aktual. Ingat ya, di sini adalah berat badan aktual. Kemudian, jika IMT, indeks massa tubuh pasien adalah di antara 25 sampai 29,9, berarti ini masuknya overweight ya, status gizi lebih, itu membutuhkan energi 20 sampai 25 kalori per kilogram berat badan aktual. Kemudian jika IMT-nya antara 30 sampai 34,9, ini artinya sudah masuk kategori obesitas ya. Energi yang diberikan 15 sampai 20 kalori per kilogram berat badan aktual. Jika IMT-nya lebih dari 35, yang diberikan 10 sampai 15 kalori per kilogram berat badan aktual. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pakainya berat badan aktual? Karena di sini sudah disesuaikan dengan IMT atau indeks massa tubuh atau status gizi masing-masing pasien. Sehingga di sini yang digunakan adalah berat badan aktual. Begitu. Kenapa harus disesuaikan dengan status gizi? Karena untuk mengoptimalkan status gizi pasien prabedah gitu. Jadi supaya status gizinya baik, kita harus menarik status gizi yang kurang untuk bisa menjadi baik dan mempertahankan status gizi yang sudah baik gitu. Sehingga pemberian energi sesuai dengan status gizi prabedah itu sangat diperlukan. Kemudian untuk protein. Kebutuhan gizi prabedah untuk protein juga disesuaikan dengan indeks massa tubuh atau status gizi dari pasien masing-masing, di mana jika IMT kurang dari 25 diberikan protein sebesar 1,5 gram per kilogram berat badan aktual, dan jika lebih dari sama dengan 25 IMT-nya, maka protein diberikan 2,0 gram per kilogram berat badan aktual. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk lemak, kebutuhan lemak diberikan normal ya 20 sampai 25% dari total kebutuhan energi. Kelebihan asupan lemak terutama pada pemberian parenteral menyebabkan hipertrigliseridemia yang memicu aterosklerosis, hiperlipidemia dan perlemakan hati gitu. Jadi lemak tetap harus dikontrol ya, tidak boleh berlebihan, diberikan dalam jumlah yang cukup yaitu 20 sampai 25% dari total kebutuhan energi pasien prabedah. Seperti itu. Nah, jenis lemak yang direkomendasikan adalah lemak omega 3 karena lemak omega 3 ini memiliki efek antiinflamasi. Seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat ya, merupakan sisa dari kebutuhan protein dan lemak antara 50 sampai 70% dari total energi. Supaya mencegah penggunaan protein sebagai sumber energi, maka proporsi karbohidrat dan lemak harus sesuai ya. Supaya tubuh tetap menggunakan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi utama ya, dan bukan protein. Seperti itu. Baik, kemudian kebutuhan gizi prabedah lainnya yaitu vitamin dan mineral. Di sini vitamin yang berperan dalam pembedahan yaitu vitamin A, C, dan E. Untuk mineralnya yaitu mineral zinc dan selenium.
Kenapa? Karena vitamin dan mineral ini merupakan sumber antioksidan. Nah, antioksidan diperlukan saat pembedahan untuk menekan respon inflamasi dan stres oksidatif ya. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pembedahan itu merupakan tindakan invasif dan itu menyebabkan trauma sehingga bisa membuat uh, hormon stres muncul, kemudian terjadi respon inflamasi, kemudian ada stres oksidatif juga. Nah, stres oksidatif itu apa? Stres oksidatif adalah kondisi di mana oksidan di dalam tubuh, uh, maaf, kondisi di mana radikal bebas di dalam tubuh itu meningkat sehingga tidak bisa teratasi dengan tubuh itu sendiri, sehingga menyebabkan sel itu menjadi rusak. Ketika stres oksidatif terjadi, maka oksidan di dalam tubuh itu tinggi, dia akan merusak sel, lama-lama banyak sel yang rusak sehingga akan merusak organ yang organ pada yang ada pada sel-sel tersebut seperti itu. Sehingga organnya jadi rusak. Nah, itu adalah stres oksidatif. Nah, antioksidan di sini saat prabedah itu nanti diharapkan asupan-asupan antioksidan ini mampu untuk menekan stres oksidatif yang terjadi saat pembedahan gitu. Bila perlu dapat diberikan dalam bentuk suplemen vitamin dan mineral ini. Karena ya untuk membantu asupannya supaya bisa lebih banyak kalau memang dari asupan tidak tercukupi. Kemudian cukup cairan diberikan kepada pasien prabedah. Jika kondisi pasien normal, kebutuhan cairan sebanyak 1.500 sampai 3.000 per hari atau 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan per hari. Namun jika kondisi pasien hipervolemia, harus diperhatikan cairan yang masuk dengan yang keluar, harus imbang gitu ya. Baik, kemudian pengaturan diet prabedah. Pemberian makanan prabedah diutamakan melalui oral. Ya, diutamakan melalui oral. Namun, jika pasien tidak dapat mengasup oral, maka dapat diberikan dalam bentuk enteral atau parenteral. Enteral dan atau parenteral. Seperti itu ya. Pada pembedahan abdomen, sebaiknya pemberian makan dihentikan 6 jam sebelum operasi karena kolon harus bebas residu supaya mencegah infeksi pasca pembedahan. Jika residu pada kolon sedikit, maka jumlah bakteri kolon akan berkurang. Nah, ini mungkin yang kita sering dengar pasien itu dipuasakan dulu sebelum uh, uh, dilakukan pembedahan kan gitu ya. Nah, ini alasannya. Karena kolon itu harus bebas residu untuk mencegah infeksi. Untuk pasien operasi kolon dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan rendah serat atau makanan cair 1-2 hari sebelum operasi. Karena rendah serat itu kan berarti rendah sisa atau rendah residu. Nah, ini membantu untuk ini ya, mengurangi residu pada kolon. Nah, jenis, indikasi dan lama pemberian diet. Diet prabedah berdasarkan sifat pembedahannya ya. Yang pertama adalah diet prabedah darurat atau CITO ya, yang dilakukan secara langsung begitu pembedahannya tanpa ada rencana sebelumnya. Nah, diet prabedahnya tidak diberikan pada kondisi bedah CITO ini. Sebelum pembedahan tidak diberikan diet tertentu ya, karena nggak tahu tiba-tiba langsung dilakukan pembedahan seperti itu ya. Oke, yang kedua prabedah berencana atau elektif. Prabedah berencana atau elektif ini terbagi menjadi dua, yaitu prabedah elektif minor atau kecil. Nah, diet prabedahnya ini bisa dimulai dari diet biasa atau diet sesuai penyakit tertentu, maksudnya diet sesuai dengan penyakit dari pasien, diberikan 6 jam sebelum pembedahan dan diet cair jernih sampai 2 jam sebelum pembedahan. Gitu ya. Jadi untuk prabedah, untuk bedah elektif minor atau bedah kecil itu diberikan diet biasa atau diet sesuai dengan penyakit 6 jam sebelum pembedahan dan diet cair jernih 2 jam sebelum pembedahan gitu. Jadi 2 jam sebelum pembedahan sudah free ya.
Jadi dari 6 ke 2 jam itu diberikan diet cair jernih gitu. Kemudian prabedah elektif mayor atau besar, prabedah saluran cerna. Jadi untuk prabedah elektif yang mayor itu jika pembedahannya itu pada saluran cerna itu diberikan diet rendah sisa 4 sampai 5 hari dengan tahapan hari keempat sebelum bedah itu bentuk makanannya lunak. Hari ketiga sebelum bedah makanannya saring. Hari kedua dan ke-1 sebelum bedah formula enteral rendah sisa. Nah, ini semuanya rendah sisa ya, mulai dari lunak, saring, dan enteral rendah sisa ini semuanya dengan diet rendah sisa gitu. Tapi bertahap, mulai dari lunak dulu hari keempat, hari ketiganya saring, hari kedua dan ke-1 dalam bentuk formula, berarti cair penuh. Prabedah di luar saluran cerna, jadi untuk prabedah mayor yang di luar saluran cerna, pembedahannya itu di luar saluran cerna, maka prabedahnya diberi formula enteral rendah sisa selama 2 sampai 3 hari. Pemberian makanan terakhir dilakukan 12 sampai 13 jam prabedah. Minuman terakhir yaitu 8 jam. Gitu. Jadi ini untuk diet prabedah yang mayor gitu ya. Kalau diet prabedah saluran cerna itu indikasinya seperti ini pemberiannya. Kemudian jika prabedah di luar saluran cerna pemberiannya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke asuhan gizi pasca bedah. Diet pasca bedah adalah diet yang diberikan pada pasien setelah dilakukan pembedahan. Diet ini tergantung macam pembedahan dan jenis penyakitnya. Jadi, macam pembedahannya apa? Ya, apakah pembedahannya itu saluran cerna atau di luar saluran cerna, dan jenis penyakit yang ada pada pasien. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah mengupayakan status gizi pasien kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebutuhan dasar. Jadi tujuan pemberian diet pasca bedah adalah memberikan kebutuhan dasar pada pasien, yaitu cairan, energi, dan protein. Ini harus diberikan dulu nih di awal. Ya, di awal setelah bedah seperti itu. Kemudian mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain. Yang ketiga, memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, sehingga cairan, energi, dan protein itu harus segera diberikan. Pemberian makanan secepatnya pasca operasi mampu menurunkan komplikasi gitu. Jadi sebisa mungkin secepatnya setelah operasi, tapi dilihat dulu ya indikasinya apakah sudah bisa diberikan makanan atau belum. Setelah itu baru diberikan intervensi asupan makanan ya, baik lewat oral, enteral, maupun enteral gitu ya. Pemberian makanan dilakukan jika ada indikasi bising usus positif gitu. Jadi kita baru boleh memberikan makanan dalam bentuk apapun ya, baik itu cair jernih maupun apapun gitu ya. Tapi kalau di awal pasca bedah pasti diberikannya dalam bentuk cair jernih ya. Baru boleh diberikan setelah ada indikasi bising usus positif. Oke. Bila pasien tidak mengalami gangguan pada mulut dan saluran cerna, maka makanan dapat diberikan gitu. Jadi seandainya pasien tidak ada gangguan pada mulut, kemudian saluran cernanya tidak ada gangguan, maka bisa diberikan makanan. Jika pasien tidak dapat mengkonsumsi makanan oral, maka enteral atau parenteral dapat diberikan. Pemberian enteral 6-12 jam post-op dapat mengurangi komplikasi. Post-op itu post-operasi ya, atau pasca bedah dapat mengurangi komplikasi. Jadi itulah kenapa kita bisa berikan makanan secepat mungkin setelah ada indikasi bising usus positif tadi. Nah, syarat diet bagi pasca bedah adalah untuk pasca bedah kecil diupayakan secepat mungkin makanan kembali seperti biasa ya, untuk pasca bedah kecil. Dan untuk pasca bedah besar, makanan diberikan secara hati-hati, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi kita selalu melihat kondisi pasien dan menanyakan kemampuan pasien dalam mengasup makanan yang diberikan.
Pada pembedahan di luar saluran cerna, ya, pada pembedahan di luar saluran cerna, bedah mayor maksudnya ya, pembedahan mayor di luar saluran cerna, setelah operasi dan setelah ada bising usus positif, pasien dapat diberikan makanan melalui oral dengan jenis makanan cair jernih. Ya, kenapa langsung bisa diberikan makanan ini? Karena ini pembedahannya di luar saluran cerna ya, sehingga asumsinya tidak ada masalah pada saluran cerna oral ya, dari mulut sampai ke saluran cerna bawah gitu ya. Jika dapat menerima makanan cair jernih tanpa mual dan muntah, maka dapat ditingkatkan konsistensinya hingga makanan biasa gitu. Jadi awal untuk pasien bedah besar yang bedahnya itu di luar saluran cerna, mulai kita bisa berikan makanan cair jernih setelah ada indikasi bising usus positif tadi ya. Kemudian kita lihat ketika pasien sudah mau menerima cair jernih tanpa mual dan muntah, maka kita bisa tingkatkan konsistensinya sedikit demi sedikit. Cair jernih, cair penuh, cair kental, kemudian saring, kemudian lunak, dan ke makanan biasa secepat mungkin. Bisa sampai ke makanan yang lebih padat. Nah, pada pembedahan saluran cerna, pada pembedahan mayor yang pembedahannya itu pada saluran cerna, setelah operasi dan setelah ada indikasi bising usus positif, maka pasien dapat diberikan makanan cair jernih. Kemudian beralih ke konsistensi yang lebih padat sesuai kemampuan pasien gitu. Karena pembedahannya itu pada saluran cerna, maka kita harus hati-hati dalam pemindahan dari konsistensi yang dari konsistensi sederhana ke konsistensi yang lebih padat seperti itu. Jadi kita lihat perkembangannya. Cair jernih dulu seperti apa, kemudian baru ditingkatkan lagi sampai ke konsistensi yang lebih padat. Seperti itu. Nah, kebutuhan gizi pasca bedah. Prinsip diet untuk pasca bedah adalah tinggi kalori, tinggi protein atau TKTP. Berapa energi yang dibutuhkan? Energi yang dibutuhkan tinggi ya, yaitu 30 sampai 40 kalori per kilogram berat badan per hari. Gitu. Kenapa? Kenapa kok dibutuhkan ini? Energi yang tinggi gitu ya, karena tadi kita tahu bahwa terjadi perubahan metabolisme energi, yaitu perubahan peningkatan metabolisme sehingga terjadi juga peningkatan kebutuhan energi gitu. Nah, 30 sampai 40 kalori per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau pada kondisi kritis diberikan sesuai dengan penyakitnya. Jadi TKTP ini kebutuhan energi tinggi kalori 30 sampai 40 kalori per kilogram berat badan per hari ini tidak mutlak untuk semua pasien, tapi dilihat kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya memiliki penyakit misalnya DM, ya, itu harus memiliki perhitungan energi tertentu, gitu kan ya. Sehingga tidak bisa menggunakan tinggi energi ini. Ya sudah, berarti kita gunakan sesuai dengan penyakit dari pasien tersebut, gitu. Kemudian untuk protein. Protein agak tinggi, yaitu 1 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau kondisi kritis diberikan sesuai dengan penyakitnya. Misalnya pada pasien yang ada penyakit ginjal, sehingga tidak boleh proteinnya setinggi ini, gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan diet untuk penyakitnya, gitu ya. Kemudian lemak cukup, yaitu 20 sampai 25% dari kebutuhan energi. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau kondisi kritis diberikan sesuai dengan penyakitnya, ya sama ya. Kalau ini mungkin pasiennya mengalami hiperdislipidemia gitu ya, hiperkolesterol gitu, sehingga lemaknya harus turun sekitar 15 sampai 20%. Oke, kita ngikutin sesuai dengan penyakitnya. Kemudian karbohidrat cukup untuk menghindari hipermetabolisme. Bagi pasien dengan penyakit tertentu atau kondisi kritis diberikan sesuai dengan penyakitnya. Sama ya. Jadi tidak mutlak ya pemberian ini, sesuaikan dengan kondisi pasien.
Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B, C, dan K, bila perlu ditambahkan suplemen. Kemudian cairan cukup, jika kondisi pasien normal, kebutuhan cairannya sebanyak 1.500 sampai 2.500 ml per hari atau 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan. Nah, jika kondisi pasien hipervolemia, harus diperhatikan cairan yang masuk dan keluar supaya balance ya, tidak terlalu over gitu. Baik, untuk diet pasca bedah itu dibagi menjadi 4 tipe diet ya, yaitu pasca bedah 1, pasca bedah 2, pasca bedah 3, dan pasca bedah 4. Mari kita bahas satu persatu. Diet pasca bedah 1 diberikan pada semua pasien pasca bedah. Pasca bedah kecil. Ketika pasca bedah itu bedah minor ya, pasca bedah minor atau pasca bedah kecil, setelah pasien sadar betul dan rasa mual hilang gitu ya, karena efek anestesia, rasa mualnya hilang begitu, maka sudah mulai bisa diberikan diet pasca bedah 1. Karena pasca bedah 1 ini diberikan pada semua pasien pasca bedah, baik itu pasca bedah minor maupun pasca bedah mayor gitu ya. Nah, untuk pasca bedah yang minor dilihat dulu ketika pasien itu sadar betul dan sudah tidak mual. Kemudian untuk pasca bedah yang mayor, pasien sadar betul gitu, kemudian rasa mual hilang serta ada tanda usus mulai bekerja atau bising usus positif tadi terjadi. Baru mulai bisa diberikan pasca bedah 1. Nah, cara memberikan makanannya adalah 6 jam post operasi diberikan makanan cair jernih dan hanya diberikan dalam waktu singkat. Karena cair jernih itu kurang zat gizi ya. Selain itu juga dapat diberikan tambahan nutrisi parenteral. Jadi pasca bedah 1 itu bentuk makanannya adalah cair jernih. Ini diberikan pada semua pasien pasca bedah ya, baik itu minor maupun mayor. Dan mulai pemberiannya dilihat dalam kondisi yang seperti ini. Tidak langsung diberikan ya begitu selesai operasi langsung diberikan, tidak ya. Jadi ditunggu pasien itu sadar betul, mualnya hilang dan ada bising usus positif untuk pasca bedah mayor. Kemudian pasca bedah 2 ya, diet pasca bedah 2 itu diberikan pada pasien post operasi saluran cerna atau perpindahan dari diet pasca bedah 1. Cara memberikan makanannya adalah makanan diberikan dalam bentuk cair kental. Jadi pasca bedah 2 itu bentuk makanannya adalah cair kental berupa sup, susu atau kaldu sebanyak 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Parenteral juga bisa diberikan ya pada kondisi ini. Kemudian diet pasca bedah 2 diberikan dalam waktu singkat juga karena kurang zat gizi. Nah, pemberian makanan cair kental pada diet pasca bedah 2 dimulai dari 50 ml per jam per hari ya, karena memang tidak bisa langsung banyak ya. Jadi kita mulai dari jumlah 50 ml per jam per hari. Kemudian diet pasca bedah 3 diberikan pada pasien pasca bedah saluran cerna perpindahan diet pasca bedah 2. Nah, bentuknya adalah makanan saring. Di sini cairannya tidak boleh melebihi 200 ml ya. Serta di sini juga bisa diberikan nutrisi parenteral bila diperlukan. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang bergas karena akan memberi dampak pada saluran cerna ya, karena ini merupakan diet untuk pasca bedah saluran cerna sehingga makanan yang bergas dan yang merangsang saluran cerna harus dihindari. Kemudian makanan saring pada pasca bedah 3 dapat diberikan dengan penambahan susu dan biskuit untuk meningkatkan kalorinya. Kemudian pasca bedah 4 ini ya, untuk operasi minor atau operasi kecil, pasca bedah 4 ini diberikan setelah pasca bedah 1. Jadi untuk operasi minor setelah pasca bedah 1 langsung bisa diberikan pasca bedah 4 gitu, karena kondisinya pasca bedahnya minor gitu ya, bedahnya minor gitu. Kemudian untuk pasca bedah yang besar
pasca bedah 4 ini setelah pasca bedah 3 gitu ya. Jadi kalau pasca bedah besar harus apa namanya urut dulu ya. Jadi pasca bedah 1, 2, 3, 4. Jadi mulai cair, eh, cair jernih, cair penuh, cair kental ya, cair jernih, cair kental, kemudian saring, dan kemudian lunak. Nah, bentuk makanan pada pasca bedah 4 adalah makanan lunak dengan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Makanan yang tidak dianjurkan adalah yang berbumbu tajam dan bergas ya, karena itu dapat merangsang saluran cerna. Baik, kemudian untuk pasien yang mendapatkan asupan melalui pipa itu juga diberikan makanan khusus ya, pemberian nutrisi enteral khusus seperti itu. Untuk yang ini adalah diet pasca bedah yang diberikannya melalui pipa lambung gitu. Indikasi diet pasca bedah lewat pipa lambung adalah untuk pasien dengan keadaan khusus seperti penurunan kesadaran ya, sehingga tidak bisa diberikan secara oral ya, sehingga harus enteral. Kemudian pasien dengan luka bakar, gangguan psikis, gangguan mengunyah dan menelan, sehingga harus diberikan melalui NGT atau nasogastrik tube. Nasogastrik berarti dari hidung ke lambung gitu ya. Jadi diberikan dalam bentuk sonde gitu. Nah, cara pemberiannya berupa makanan cair penuh atau formula enteral dengan jumlah kalori 1 kalori per mili sebanyak 250 mili tiap 3 jam. Itu indikasinya diberikannya seperti itu, diet pasca bedah yang melalui nasogastrik tube. Kemudian makanan diharapkan dapat merangsang peristaltik lambung gitu. Jadi diharapkan lambungnya itu bisa terangsang peristaltiknya sehingga dia tetap bisa bergerak dan bekerja seperti itu. Nah, kemudian diet pasca bedah melalui pipa jejunum ya, diet pasca bedah melalui pipa jejunum yaitu diet pasca bedah yang diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima makanan melalui oral atau pipa lambung gitu. Jadi mungkin lambungnya sedang bermasalah sehingga makanan harus diberikan langsung menuju ke jejunum menggunakan pipa jejunum atau jejunum feeding fistula. Gitu. Makanan diberikan sebagai makanan formula enteral ya, diberikannya bentuknya itu formula enteral yang tidak memerlukan pencernaan lambung dan tidak merangsang jejunum secara mekanis dan osmotis. Berarti bentuk makanannya cair penuh ya untuk formula enteral ya. Cairan diberikan tetes demi tetes secara perlahan agar tidak terjadi diare dan atau kejang seperti itu. Nah, ini adalah indikasi pemberian diet pasca bedah pada pipa jejunum dan pada nasogastrik ya, tadi pipa lambung seperti itu. Nah, demikian materi untuk diet pra dan pasca bedah yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.